Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di sini, marilah kita belajar bersama-sama. Saya di sini mau berbagi praktik baik tentang modul 1.4 guru penggerak ya Bapak Ibu. Di sini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir di sini. Langsung saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya mau memberikan tanggapan positif silakan. Mau kita berkolaborasi atau Bapak Ibu mau curhat juga silahkan ya. Kita sama-sama keluar dari solusi ya, cari solusi bagaimana permasalahan Bapak Ibu di saat ini. Oke, saya lanjut. Di sini konsep inti budaya positif. Di dalamnya ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita lanjut. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ada realitas kebutuhan kita sama dalam stimulus respon. Terus kalau teori kontrolnya di sana kita berbeda ya. Kebutuhannya sama, yang stimulus respon, yang teori kontrol itu kita berbeda. Yang keduanya stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, terus di sini ada disiplin positif. Ya, Bapak Ibu, disiplin. Ada yang tahu pengertian disiplin? Di sini kita lihat ya disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, yang tadi itu adalah disiplin, pengertian disiplin. Sekarang di sini disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, dan ancaman atau hukuman.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mengarahkan peserta didik agar mampu memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ke arah yang lebih baik. Di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ini nilai kebajikan ini disepakati. Nilai kebajikan ini disepakati dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu semuanya pasti sudah tahu isi dalam profil pelajar Pancasila. Yang di sini juga ada Ibu Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini juga nilai-nilai kebajikan ini dalam keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Gitu ya Bapak Ibu, pasti semuanya Bapak Ibu melakukan hal yang sama, memberikan yang terbaik untuk diri kita, untuk murid kita, dan lingkungan kita. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di depan kebutuhan kita sebagai manusia bertahan hidup. Contohnya seperti apa? Makan, minum, tidur bisa juga. Ya, istirahat. Terus yang keduanya di sini ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, dihargai, dicintai, disayangi. Oke. Selanjutnya ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut ya. Di sini ada 3. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, Bapak Ibu sering tidak menghukum anak-anak? Oke, kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Di sini Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya. Konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi ya Bapak Ibu, sekarang kita sudah belajar banyak mungkin menanggapi masalah. Mari kita coba menyelesaikan masalah dengan restitusi. Di sini ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada murid yang bermasalah, yang kesiangan, yang contek, dan lain-lain, misalnya yang fitnah-fitnah atau bergelut-gelut segala macam,
kita bisa selesaikan masalahnya dengan restitusi. Ya. Di sini restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Kenapa dia kesiangan? Terus nanti solusinya bagaimana biar nggak kesiangan? Kayak gitu. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Di sini, nah kita belajar di sini ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Silakan posisi Bapak Ibu sekarang berada di mana? Sudah sampai mana? Nah, di sini ada 5 ya. Paling rendah itu penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Berarti sudah luar biasa kalau menjadi manajer. Sedangkan saya di sini masih teman. Kadang membuat anak merasa bersalah. Kamu kenapa nggak pakai baju? Nanti nilainya jelek. Orang tuamu kecewa. Ya, jadi anak seolah-olah dikasih rasa bersalah. Ya, ada yang penghukum? Ada? Kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Kalau penghukum kata-katanya seperti ini: patuhi aturan saya atau awas ya. Jadi seolah-olah mengancam ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ya. Jadi itu ciri-ciri tabiat ibu bapak guru yang penghukum. Ya kita bagaimana posisi kita itu di mana Bapak Ibu? Ya. Kita belajar sama-sama, kalau bisa penghukum ini kita tinggalkan. Ya, kita maju ke selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Ya, jadi itu seolah-olah kita ini membuat anak ini bikin merasa bersalah, kayak gitu. Ya, jadi buat anak-anak ini merasa jadi beban, kayak gitu ya Bapak Ibu. Terus di sini teman. Nah, sampai di sini ada yang posisinya di sini? Teman? Ada? Ya. Kalau teman di sini, ayo bantulah demi Bapak ya, kata kasih begitu ya Pak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kalau di posisi ini Bapak Ibu, anak-anaknya lebih ketergantungan kepada kita, tapi kalau nggak ada kita, dia akan kembali seperti biasa lagi. Jadi ini tuh membuat, kalau posisi kontrol guru seperti ini ke anak murid sebagai teman, ketergantungan ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Nah, di sini pemantau. Ada yang pemantau? Boleh dilihat di depan. Bapak Ibu guru posisinya misalnya sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, ada yang kayak gitu. Yang kita bikin peraturan dulu. Iya. Ini udah mulai bagus lah Bapak Ibu dibandingkan penghukum tadi ya. Kalau penghukum ini kalau bisa kita tinggalkan, kita beralih ke teman atau pemantau atau manajer. Kalau yang pembuat merasa bersalah juga itu jadi beban buat anak ya Bapak Ibu. Terbebani dia tuh dengan ucapan kita. Oke, selanjutnya manajer. Nah, ini posisi yang paling sempurna Bapak Ibu. Saya belum ada di posisi ini, ya. Paling ke pemantau, ke aturan, paling ke teman. Dulu sekali-sekali ya menghukum karena belum tahu ya. Nah, di sini manajer. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu?
Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Lanjut. Ini contoh 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kasus Naren. Hanya kurang ya tadi. Kasus Naren yang terlambat datang ke sekolah 20 menit. Ini speakernya nggak ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan lihat. Ini enggak ada ininya. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dilihat dari simak posisinya sebelah mana. Nah, ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak, hukuman perban atau fisik ya. Dampak posisi penghukum, murid menjadi penendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Silakan Bapak Ibu, ini posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Suara cenderung melambat, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Ya. Jadi seolah-olah kita yang tersakiti, yang terzolimi, sedangkan anak yang membuat salahnya kayak gitu. Ya. Dampaknya seperti ini Bapak Ibu, membuat murid merasa bersalah atau gagal, ya, merasa rendah diri. Nah, ini posisi teman.
Ya, Bapak Ibu, ini posisi teman. Sudahkah Bapak Ibu menjadi teman? Suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ya, dampak posisi teman. Murid akan bergantung kepada satu orang atau ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Lanjut, ini posisi pemantau atau monitor. Bapak Ibu, di sini posisi pemantau. Bisa dilihat di depan, pemantau bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Nah, selanjutnya silakan. Ini posisi manajer. Ini posisi yang paling tinggi. Apakah Bapak Ibu di posisi ini? Ya, kami belum sampai ke sini.
posisi yang terakhir Bapak Ibu, sudahkah di sini? Nah, di sini posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi di sini bagaimana anak itu bermasalah, tapi anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya, seperti yang barusan sinaren kesiangan karena alarm. Ya, jadi pemecahan masalahnya tuh alarmnya disetel lagi dan diingatkan oleh kakaknya minta bantuan. Ya Bapak Ibu, silakan yang mau berkolaborasi, yang mau mengutarakan suasana Ibu Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu di posisi mana? Masih di posisi penghukum atau sudah naik level? Posisi teman. Alhamdulillah ya, sudah 2 tingkat, berarti di tingkat 3. Atau masih membuat anak merasa bersalah, jadi anak terbebani. Sudah ke pemantau atau sudah di posisi ini? Ibu sudah di posisi manajer. Alhamdulillah ya, keren. Mari kita belajar. Ya keren ya. Ya kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau misalnya ya Ibu Neng sudah jadi manajer, posisinya di manajer, jadi kita sama-sama belajar bagaimana nanti anak didik kita atau murid kita di kelas bermasalah dengan kita tidak bisa keluar dengan solusi yang baik, bisa kita konsultasi ya, oke? Dengan Bu Neng. Oke, aman. Ya. Jadi karyawan rumah nanti. Ya. Oke. Enggak usah konsultasi Bu. Yang penting Iya. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar ya menuju manajer bagaimana caranya membuat solusi dari kesalahan-kesalahan anak. Tapi yang membuat solusi itu ya anak sendiri. Bagaimana cara keluarnya? Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya kita belajar bertahap bersama-sama. Setelah belajar ini semoga bermanfaat. Selanjutnya sudah tahu Bapak Ibu posisinya sekarang dalam hati? Manajer dari Bu Neng. Ya, manajer. Oke, Bu Emi sudah. Oke, alhamdulillah sudah manajer semuanya ya. Ya, yang belum manajer berarti kita belajar bersama-sama. Iya. Kita tetap terus belajar ya Bapak Ibu. Supaya jadi apa lagi tuh, Di? Jadi pimpinan. Supaya jadi CEO ya. Ya. Kita lanjutkan. Oke, contoh 5 posisi kontrol tadi ibu-ibu sudah tahu ya, posisinya ada di pembuku, pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai tadi apa? Bapak Ibu masih ingat? Manajer yang kelima, yang keempat pemantau. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Boleh berbagi. Keyakinan kelas kan dibuat secara bersama-sama dengan teman sekelas bersama murid-murid. Iya, betul. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan teman sekelasnya. Kalau peraturan dibuat oleh guru
sekolah, oleh pimpinan ya. Jadi yang pertama peraturan, nanti menjadi turun ke keyakinan kelas. Oke, lanjut Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya. Contohnya buang sampah pada tempatnya. Ya. Jadi itu keyakinan kelasnya kebersihan ya. Kebersihan. Oke. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu boleh dilihat lagi ke depan. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, suatu proses dialog menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini bisa dilihat ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya. Di sini boleh dilihat Bapak Ibu, kalau menstabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, menstabilkan identitas. Di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya kamu kesiangan, itu kan yang kesiangan tuh. Jadi distabilkan dulu. Terus nanti dilanjutkan dengan validasi tindakan. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang keduanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus ditanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Lanjut. Di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Untuk menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke, lanjut. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan kesalahan ya. Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu ya. Ini menstabilkan dulu identitasnya. Kalau anak ada masalah datang ke kita, jadi ini dulu ya, stabilkan dulu. Ini validasi tindakan yang salah. Ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya mencontek kan? Karena kami nggak belajar Bu, kami nggak bisa Bu, jadi kami contek Bu kawan, atau kami buat catatan kecil, kayak gitu kan? Ya. Terus, padahal kamu bisa melakukannya. Yang lebih buruk dari ini ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya, kami dipitnah Bu, kami nggak terima Bu, makanya kami misalnya marah sama beliau dan sama kawan kami Bu, kayak gitu kan. Jadi dia mempertahankan
harga dirinya seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, ini validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan salah dia itu divalidasi, dibetulkan ya. Oh iya kayak gitu. Caranya dengan kata-kata seperti ini. Lanjut, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ya, ini berarti tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Oke, ini Bapak Ibu contohnya ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Menit 1.50. Bisa? Terus makan. Boleh kami ke YouTube dulu? Ini contoh segitiga restitusi. Ini anak yang kesadarannya fitnah ya Bapak Ibu. Nah, distabilkan dulu identitasnya ya. Oh begitu. Ini stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu ya. Tindakannya yang salah divalidasi. Validasi tindakan ya Bapak Ibu di sini. Ini validasi tindakannya ya Bapak Ibu ya. Di sini menanyakan keyakinan. Ini langkah yang ketiga. Nah, di sini tanyakan keyakinan atau prinsip mana. Ini menanyakan keyakinan. Ini yang ditanyakan dia mau menjadi apa.
Ya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, Bapak Ibu, yang tadi adalah seorang guru dalam posisi manajer ya, segitiga restitusi. Alhamdulillah. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, yang barusan contoh seorang guru berada pada posisi manajer yang menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, mungkin sekian, ada yang ditanyakan atau mau memberikan masukan positif atau mau memberikan saran, dipersilakan. Pas, cukup. Bagus, mantap. Kalau cukup, ini penutupnya ya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya ada Mas Tata.